Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somea. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton. Kumaha damang? Gimana nih puasa di hari ke berapa ini? Hari ke-22 ya dok ya. Semoga tetap semangat ya, walaupun ini adalah jam-jam krisis gitu ya. Lagi ngantuk-ngantuknya, lagi lapar-laparnya, tapi semoga puasa kita dilancarkan sama Allah sampai buka nanti ya. Senang sekali rasanya hari ini, hari Kamis tanggal 12 Maret 2026, Grisel bisa kembali hadir di podcast Somea hari ini. Dan kali ini Grisel ditemani bersama dengan Dr. Haji Muhmasrid SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Sayang Kabupaten Cianjur. Ini sudah lama sekali dok dari terakhir kita podcast ya. Akhirnya alhamdulillah bisa kembali ngobrol lagi bersama dokter. Iya. Alhamdulillah dok, kumaha damang dok? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, masya Allah dok. Ini di tengah-tengah gempuran pasien dokter yang sangat banyak, dokter hari ini bisa bersama-sama dengan Grisel untuk menyapa seluruh wargi Cianjur di sini ya, untuk membahas mengenai kesehatan ginjal ya. Lebih khususnya tentang merawat kesehatan ginjal, melindungi. Wah ini luar biasa nih temanya, karena kita juga sedang memperingati Hari Ginjal Sedunia 2026 tepat di tanggal 12. Tepat hari ini loh, Hari Kesehatan Ginjal. Kita akan membahas kok bisa sih ada Hari Ginjal padahal ada hari-hari lainnya gitu ya. Kenapa ginjal ini sampai diperingati sebagai Hari Ginjal gitu. Kita akan bahas hari ini. Nah, untuk warga Cianjur yang punya pertanyaan seputar ginjal ataupun juga nanti seputar penyakit dalam ya, itu silahkan langsung saja tuliskan di kolom komentar. Oke dok, mungkin kita akan membahas dari awal dulu kali ya, gitu kan. Kenapa sih sampai dibuat Hari Ginjal? Apa sih sebenarnya ginjal dalam tubuh kita tuh sepenting apa sampai bahkan ada mending kita jual ginjal, padahal itu nggak boleh. Silahkan dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi rekan-rekan sekalian, warga Cianjur yang kami banggakan, pertama kali saya pribadi mengucapkan selamat berpuasa ya. Mudah-mudahan amal yang kita kerjakan sebelum dan sekarang dan sesudahnya menjadi amal soleh yang terbaik buat kita. Amin ya Allah. Jadi ya Allah. di antara kesibukan bapak-bapak ibu sekalian, siang ini dalam rangka Hari Ginjal internasional, sebenarnya Hari Ginjal ya, dunia internasional ya, sedunia ya jadi, ini dok. Hari Ginjal itu sebenarnya diperingati setiap Kamis minggu kedua bulan Maret. Kamis minggu kedua bulan Maret. Jadi tanggalnya kadang-kadang suka ada perubahan. Oh berbeda. Ya, antara minggu kedua aja, antara tanggal 8 kadang sampai tanggal 14, tanggal 15 kadang-kadang. Jadi untuk tahun ini jatuh pada tanggal 12. Ya. Gitu. Jadi kenapa ada Hari Ginjal? Karena jadi dimulai tahun 2006 itu. 2006. Mulai ada Hari Ginjal pertama karena ada kesadaran dari sivitas kesehatan, terutama yang untuk mengingatkan kepada seluruh warga dunia bahwasanya ginjal itu sangat yang penting bagi dalam tubuh kita, gitu ya dok ya. Walaupun secara anatomis atau secara bentuk itu sangat kecil. Sangat kecil, segede gimana sih dok? Cuma segede besar buah sekitar bentuknya seperti kacang merah ya. Kanan kiri ada dua kanan kiri. Kemudian beratnya sekitar 120 sampai 150 gram. Oke. Kecil sekali berarti dok ya? Ya segenggam tangan. Segenggam tangan ya? Segenggam tangan kira-kira itu. Jadi karena pentingnya itu makanya dari organisasi ginjal sedunia itu mencanangkan untuk mengingatkan kembali kepada warga dunia bahwasanya ginjal itu perlu dijaga kesehatannya. Perlu dijaga kesehatannya, walaupun kecil nih ya. Ginjal itu kan sangat berfungsi banyak sekali fungsinya. Apa aja sih dok? Boleh mungkin dikasih tahu nih sama wargi Cianjur, ginjal ini dalam tubuh penting, tapi seberapa penting dan apa saja sih yang menyokong fungsi ginjal gitu loh. Jadi rekan-rekan sekalian bahwasanya ginjal itu walaupun sangat kecil tapi organ yang sangat vital. Fungsinya itu banyak ya. Yang paling sering yang kita dapatkan adalah ketika ginjal itu fungsinya adalah untuk menyaring racun dan sisa metabolisme dari darah. Nah, itu Jadi, dia. Ketika kita makan, kita minum, kita menghirup udara,
karena akan di metabolisme oleh tubuh, dan tubuh itu akan ada sisa-sisa hasil metabolisme, racun maupun benda-benda yang harus kebuang, itu sebagian besar itu lewat ginjal. Lewat ginjal. Walaupun ada juga yang lewat paru-paru bisa, lewat hati bisa, tapi dikeluarkan biasanya lewat ginjal. Yang paling kebanyakan utama. Gitu ya dok kebanyakan. Ya, akan melalui ginjal. Oke. Kemudian dok. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi tubuh kita kan selama kita puasa ini ya, kan kebutuhan cairan kita sehari seorang manusia dewasa itu sekitar antara 1,5 liter sampai 2 liter. 1,5 liter sampai 2 liter ya dok ya. Kalau bulan puasa kadang-kadang kan kita menurun. Betul karena dok. kita kan siang kan seharian ya nggak minum ya. Sehingga tubuh ginjal juga akan melakukan semacam perubahan pengaturan fungsi ginjal, fungsi cairan, sehingga itu yang penting. Kalau ginjal itu nggak berfungsi atau bermasalah, biasanya kalau puasa itu langsung terasa perubahan yang luar biasa gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengontrol tekanan darah. Jadi tekanan darah juga dikontrol atau diatur oleh sistem ginjal. Sangat berperan ya. Selanjutnya adalah menghasilkan hormon penting seperti hormon-hormon untuk perkembangan atau pembuatan sel darah merah. Karena sel darah merah itu salah satunya dipicu oleh hormon yang diproduksi oleh ginjal. Hormon yang diproduksi oleh ginjal. Sehingga kalau ginjal bermasalah, kebanyakan orang-orang itu akan mengalami namanya anemia, kekurangan darah. Iya. Makanya banyak orang-orang yang sekarang bermasalah di ginjalnya biasanya cenderung HB-nya atau rendah gitu ya? Akan turun. Gitu dok. Iya. Selanjutnya ginjal juga mengaktifkan vitamin D. Ya, mengaktifkan vitamin D ya. Sehingga vitamin D itu kan menjaga tulang. Betul. Sehingga ketika ginjal bermasalah juga kebanyakan juga akan ada masalah di bagian pertulangan itu kita. Pertulangan gitu ya dok ya. Tulang kadang-kadang nyeri, kadang-kadang jadi keropos, atau ada masalah sehingga banyak yang merasa kok teman-teman yang laju darah kok pegel-pegel, kok nyeri, kok ini ya, kadang dari tulangnya yang bermasalah. Karena berpengaruh terhadap tulang, kesehatan tulang di dalam tubuh gitu ya dok ya. Iya. Sehingga ya dari situ ginjal sangat-sangat penting untuk dijaga. Sangat penting, betul. Dan kadang-kadang yang jadi masalah gini, kerusakan ginjal itu kadang terjadinya itu sangat perlahan. Kadang kita nggak merasa. Kadang awalnya kita nggak ngerasa dok. Kadang-kadang terdeteksi atau terdiagnosa penyakit itu setelah agak lewat, sudah telat, sudah lambat biasanya. Sehingga banyak yang datang-datang sini sudah stadium yang harus dilakukan tindakan terapi pengganti ginjal seperti cuci darah atau transplantasi ginjal atau pakai CAPD gitu. Sehingga itu yang terjadi yang di masyarakat kita. Ada sih sebenarnya yang kadang-kadang terdeteksi, tapi biasanya karena dia yang rutin atau yang dia punya predisposisi penyakit sebelumnya seperti diabetes, hipertensi, kadang-kadang kan cenderung untuk lebih meriksa lebih sering sehingga dia terdeteksi lebih awal. Lebih tahu gitu ya. Tapi kebanyakan di kita juga mendapatkan di rumah sakit kita itu banyak yang datang-datang ke UGD sudah stadium akhir yang harus gitu cuci ya? darah. Aduh ya Allah ya. Karena tadi nggak terasa. Nah dok, itu tuh kenapa sih dok bisa sampai ginjalnya itu bermasalah? Ya banyak tadi. Pertama dari penyakit penyerta gitu ya. Yang sebelumnya ada di dalam tubuh. Diabetes, hipertensi. Kemudian juga penyakit ada batu ginjal. Kemudian juga ada penyakit yang kadang-kadang keganasan di saluran kencing atau di luar saluran kencing yang menekan atau sehingga terjadi kayak sumbatan. Karena saluran kencing kan tipis, kedesak oleh organ luar sehingga jadi mampet. Jadi ginjal juga akhirnya nggak bisa melepaskan cairan urinnya itu, sehingga juga kembali ke arah ginjal, sehingga ginjal juga bermasalah. Secara umum seperti itu kebanyakannya. Di samping juga ada penyakit yang lain juga ada, tapi secara umum kalau di kita ya gitu. Atau mungkin juga ada dari
macam-macam makan makanan yang kadang kita konsumsi ya, yang kadang-kadang fast yang food itu gitu. ya, yang kadang-kadang yang juga mempengaruhi kesehatan ginjal. Seperti apa tuh dok? Misalnya makanan-makanan terkhususnya ada nggak? Yang kadang kita itu yang tinggi garam. Yang tinggi garam? Ya, tinggi garam, tinggi zat-zat yang kadang-kadang secara kebutuhan itu nggak diperlukan, tapi kita paksakan karena mungkin rasanya sehingga dikonsumsi, padahal itu malah membebani ginjal untuk bahaya bekerja gitu ya, dok, ya? Sehingga jadi ginjalnya jadi bermasalah seperti itu. Kebayang ya? Maksudnya kebayang gitu, kita makan nikmat banget nih ya, ternyata itu bahaya untuk tubuh. Kebayang nggak, ginjal segitu kecilnya harus dipaksa untuk bekerja dengan sangat maksimal. Nah itu udah pasti kan, segala sesuatunya juga ada batasannya. Aduh ya ampun. Atau juga mungkin ada orang-orang usia lanjut, obesitas, orang-orang yang gemuk, itu juga ada risiko tinggi untuk terjadinya penyakit-penyakitnya seperti itu ginjal ya. Ya, jadi sehingga diharapkan kalau ada orang dengan hipertensi, dengan diabetes, atau keluarganya ada yang pernah kena ginjal. Ya, juga riwayat keluarga. Itu juga sebaiknya melakukan pemeriksaan yang rutin yang sederhana gitu ya? Seperti tensi, kemudian memeriksa urin, apakah sudah ada proteinuria enggak? Artinya proteinuria adalah tanda kebocoran ginjal. Ya, kemudian juga pemeriksaan kreatinin darah kalau memungkinkan, dicek apa kenaikan atau gimana, sehingga kita sejak awal sudah bisa mengantisipasi jangan sampai tingkat lanjut. Karena ya tadi stadiumnya ginjal itu banyak yang terdeteksi sudah stadium 5 namanya, stadium akhir. Kalau masih stadium 1, stadium 2 itu masih ya kita upayakan direm lah, jangan kita lanjut ke sana gitu. Tapi kebanyakan kita ya itu yang sudah lanjut ya dok ya. Dan banyak banget di Cianjur, di warga kita yang seperti itu, yang dok, hampir tiap hari masuk rumah sakit kita pasti ada yang butuh nambah lagi orang baru lagi. Ya Allah ya Rabbi. Makanya di kita alhamdulillah di rumah sakit Cianjur sudah kita punya sistem punya unit hemodialisa yang hari ini kita punya mesin-mesin yang lumayan bagus, dan kemarin juga kita datang lagi yang baru. Iya dok. Alhamdulillah bisa untuk menambah pasien yang mau cuci darah, karena cuci darah rutin. Iya dok ya, rutin ya. Rutin. Jadi kalau telat ya resikonya sesek, kemudian lambah pusing, karena ya tadi banyak racun yang nggak kebuang itu membebani tubuh sehingga kayak orang keracunan. Ya. Iya dok ya. Karena toksin-toksin itu kan banyak banget. Ya, toksin yang gampang dideteksi oleh kita itu adalah ureum kreatinin aja. Padahal yang lain itu banyak, ada ribuan toksin yang notabene itu mengganggu semua ginjal. Makanya kadang-kadang orang cek gagal ginjal itu ya pusing, ya gatel, ya mual, ya jadi ke sistem pencernaan jadi mual, kadang muntah-muntah, ke sesek juga, ke paru-paru sesek, ke otak jadi pusing, ya yang seperti itu yang biasa. Kalau yang sudah parah ya sampai nggak sadar, sampai kejang, ada kaliumnya terlalu tinggi, tensinya tinggi banget, seperti itu. Anyway, soal ginjal ya, aku jadi inget almarhum Vidi Aldiano juga karena ginjal dok. Kalau kalau itu kan memang kanker ya dok ya, tapi katanya kalau nggak salah ginjalnya juga sudah diambil satu. Ya Allah, padahal masih muda nih dok. Apakah penyakit ginjal juga tidak mengenal usia dok? Iya, penyakit ginjal itu tidak mengenal usia. Dari bayi sampai orang dewasa tua bisa gitu ya dok kena. Ya dari berbagai macam ya. Ada juga penyakit ginjal yang karena dari bawaan genetik gitu ya dok ya. Juga ada yang artinya ginjalnya mengecil, tidak berkembang sejak lahir, sejak dalam kandungan bisa juga terjadi, sehingga ketika itu juga perlu suportif untuk mengganti ginjalnya itu. Tapi kebanyakan yang di kita ya dewasa ya, karena kita instalasi untuk cuci darah untuk anak-anak di Cianjur belum ada di kita. Tapi sejauh ini pasien dokter usia berapa paling muda dok? Usia paling muda saya pernah mendapati usia 18 tahun. 18 dok? Ya, pernah 18 tahun. Ada yang cuci darah. Itu memang karena ya tadi minuman sesuatu yang tidak seharusnya diminum gitu, atau pada sering juga minuman keras gitu dok. Gitu. Kemudian juga ada mungkin juga zat-zat yang
Ya gitulah intinya, pokoknya banyak hal yang harusnya nggak dimakan gitu. Nah tuh, yang seharusnya tidak dimakan dimakan dan seharusnya tidak diminum diminum. Ya. Jangan atau ya warga Cianjur, kalau misalnya memang sudah tidak boleh, tidak dianjurkan untuk dimakan, jangan sakitin dirimu karena rasanya tuh nggak 1-2 hari setelah itu, tapi beberapa tahun kemudian loh. Nih kita harus memikirkan masa depan juga kan dok ya. Iya betul. Jadi kalau anak-anak kebanyakan dari situ, bukan anak-anak ya, atau dewasa muda kebanyakan dari minuman keras. Dari minuman keras ya dok. Beberapa kali ada minuman keras sehingga rusak ginjal, sehingga perlu cuci darah. Kemudian ada juga yang menetap, ada yang membaik, ada yang sampai harus kan kasihan rutin gitu ya. cuci darah. Ada juga karena mungkin pernah juga saya mendapati pasien kan dehidrasi. Pasien itu dari Surabaya ke Cianjur itu hampir berapa jam? Dia bilang 14 jam. 14 naik waktu itu naik mobil. Oh, nggak minum sama sekali. Astagfirullah. Itu nggak haus apa ya? Dan sebelumnya juga mungkin dia ada batu ginjal. Nah, sampai sini langsung cuci darah. Pernah dapat seperti itu. Merinding dok. Ya, jadi minum juga ya penting bagi rekan-rekan sekalian. Banyak minum itu ya tadi saya katakan 1,5 liter sampai 2 liter air putih. Tuh. Jangan, harus loh. Sebaiknya air putih yang bagus itu ya. Air putih ya. Jadi kalau air teh kopi ya sekadarnya aja lah. Tapi jangan berlebihan. Ya kalau minum kopi boleh, minum teh juga boleh. Boleh aja kata dokter juga boleh. Yang penting kitanya tahu diri ya dok. Iya betul. Jangan sampai karena ada juga beberapa pasien yang gitu karena memang dari minuman ya dok sekarang ya dok. Minuman boba gitu nggak sih dok? Minuman yang mengandung gitu. Ya ada pemanis, ada pengawet, ada macam-macam di situ yang kadang-kadang membebani ginjal juga gitu. Kalau ginjalnya pas bermasalah diperberat sehingga cepat terjadi banget gitu ya dok ya, kerusakannya terjadi tuh. Kan dulu pernah ada kasus di TV waktu itu kan di medsos yang ramai tentang anak-anak yang itu kan juga banyak dari situ kan, dari makanan. Iya makanan ya dok ya. Ini kita harus bisa menjaga sih ya. Kadang sesuatu yang enak tuh tidak semuanya enak. Yang terlihat enak, yang terlihat baik, belum tentu baik untuk tubuh loh warga Cianjurnya. Itu yang penting. Kadang juga dok, biasanya kalau aku tuh malas minum karena jadi beser dok. Padahal nggak apa-apa ya dok, justru itu bagus ya. Iya, justru kalau metabolisnya masih bagus, masih bagus, justru ya kencingnya bagus. Kalau banyak minum banyak kencing. Tuh. Nggak ada masalah. Jadi nggak masalah ya dok ya? Nggak masalah. Tuh. Cuma kadang-kadang kan kita nggak mau direpotin. Makanya teman-teman yang mau mudik ini terutama ya kalau jauh gitu ya, jangan lupa minum walaupun di tengah jalan pengen kencing ya tinggal mampir ya ke tempat-tempat yang ada gitu ya, kayak SPBU atau mana gitu, tinggal kencing. Ada yang suka nahan-nahan itu yang kadang-kadang membuat tidak bagus untuk di ginjalnya. Nanti jadi ISK loh. Ya banyak ya, saluran kencing ya, itu rasanya juga sakit banget. Jangan. Jadi mendingan kalau misalnya bisa berhenti mah berhenti aja. Gitu ya. Pokoknya harus, kalau misalnya udah dirasa mau buang air kecil tuh udah mendingan buang air kecil saat itu juga daripada di nanti 1-2 jam. Kerasanya tuh nggak hari itu loh, kerasanya tuh setelah beberapa bulan kemudian, setelah terjadi infeksi, aduh sakit pokoknya mah ya gitu. Betul. Jadi tema pada hari ginjal sekarang adalah merawat kesehatan ginjal, melindungi bumi, gunakan air dengan bijak, jaga hidrasi, lakukan deteksi dini, dan dukung perawatan ginjal berkelanjutan. Nah dok, apa hubungannya dengan ginjal itu sendiri dok, dengan melindungi bumi ini? Gitu. Ya karena gini ceritanya, jadi ketika pasien itu sudah dilakukan tindakan cuci darah, itu kebutuhan air untuk cuci darah itu luar biasa. Satu kali sesi ya sekitar 4-5 jam cuci darah, itu kan di samping ada obat-obatan yang untuk menyaring ginjal itu, ada kebutuhan air yang untuk mencampur cairan dialisat namanya. Itu sekitar satu kali sesi itu sekitar habis 120-150 liter selama 4 jam itu. Satu orang. Dok, banyak banget ternyata. Ya, itu air yang sudah bagus tuh, airnya yang sudah mengalami melalui air RO. Dan air RO itu ada
kalau air RO itu kan nggak selamanya air murni kemudian kita ambil buat air sumur kita ambil kemudian semua bisa dipakai, tapi di RO dulu kemudian melalui proses gitu ya yang panjang, Dok. Hanya sepertiganya yang bisa dipakai, sekitar 120 sama 150, sisanya itu akan dibuang sebagai air hasil air RO. Ya, air hasil RO itu yang dibuang itu lebih banyak daripada yang dipakai untuk itu. Nah, bahkan dikatakan hampir 500 liter setiap kali satu orang satu sesi HD itu menghabiskan 500 liter. 500 liter, Dok? Iya, per sesi HD. Jadi kalau kita di sini sekarang ada 21 yang HD saat tadi, di hari ini ada, pagi ini ada 21 orang yang HD, sore dan juga sekitar 20, sekitar 40, berarti 40 kali 500 liter. Berapa dihitung? Berapa liter kita kebutuhan air? Wow, Dok, banyak banget. Ya makanya salah satu kita menjaga ginjal juga kita menjaga biar bumi ini tidak banyak dieksploitasi airnya untuk ini maksudnya, Dok. Oke. Ya. Banyak banget ya, Dok. Ya, memang seperti itu. Aku baru tahu loh. Jadi aku kan mikirnya dulu pernah bertanya waktu itu sama dokter. Terus ini tuh cuci darah tuh literally dicuci darahnya. Ternyata bener loh, maksudnya menggunakan air yang banyak RO itu ya, Dok ya. Jadi cuci darah itu kalau sudah sampai tahap harus sudah rutin, bisa tahap 5 ya, yang rutin itu ya sekali sesi cuci darah itu kebutuhan air seperti itu. Jadi makanya dengan kita menjaga ginjal, kita juga akan menjaga kelestarian alam. Nah, itu dia pesannya. Alam itu juga airnya juga kan terbatas lama-lama. Mungkin sekarang itu masih melimpah ya di kita di Indonesia ya. Kalau di tempat lain mungkin sudah mulai berkurang. Betul. Masa depan gimana nih masa depannya ya kan? Yang itu. Sehingga perlu dijaga banget namanya kesehatan ginjal. Ya karena tadi kebutuhan air itu luar biasa. Kita ya sehari 40 kali 500 berarti berapa itu? 20 ribuan lah, Dok. 20 ribu kayaknya. 20 liter. 20 ribu berapa liter. itu air yang dipakai? Ya Allah. Iya betul, Dok, 20 ribu. 20 ribu liter sehari loh itu tuh. Kebutuhan rumah sakit untuk cuci darah sah saja. Itu kalau pasien 20, kalau pasien yang HD-nya lebih banyak lagi karena tadi kebutuhannya satu orang kan sekitar 500 liter air baku yang diolah jadi di RO yang bisa dipakai hanya 120 literan dari 500 itu. Oke. Wow. Aku baru tahu loh, Dok. Ternyata sebanyak itu air yang dikeluarkan oleh bumi kita. Coba kebayang ya. Mudah-mudahan dengan ini nih, dengan adanya Hari Ginjal yang membangun awareness kita tentang kesehatan ginjal, mudah-mudahan semuanya juga jadi terbuka gitu untuk selalu menjaga ginjal kita dengan makan dan minum yang seharusnya. Dijaga makan dan minumnya, dijaga pola hidupnya. Karena membahayakan ini bukan untuk diri kita sendiri pada akhirnya, Dok ya. Betul. Nanti juga akan membahayakan semuanya, lingkungan sekitar juga. Karena airnya banyak dipakai gitu. Dan alhamdulillah juga di Rumah Sakit Cianjur sekarang sudah bisa menerima pasien dengan CAPD. CAPD, apa itu CAPD, Dok? CAPD itu jadi cuci darah tapi mandiri di rumah, menggunakan selang yang ditanam lewat di perut. Nah itu sehari itu dia bisa mengganti cairan sampai 4 kali, 3-4 kali lah, 3-4 kali ya, kayak minum obat, Dok, satu obat ya. Jadi, tapi ternyata bisa sendiri, Dok, itu? Ya bisa di rumah, jadi nggak harus ke rumah sakit yang tadi notabene harus menghabiskan banyak air, sumber daya lain juga, kemudian juga harus ada waktu yang materi tenaga gitu ya bisa di. Iya, waktu kan kalau cidar kan minimal ya 4-5 jam kan harus di rumah sakit. 4-5 jam. Nggak bisa di rumah. Kalau pas CAPD bisa di rumah, bisa di kantor, sehingga bisa bisa sambil beraktivitas gitu ya, Dok ya. Gitu. Dan alhamdulillah di Cianjur mulai bulan ini kita sudah menerima pasien CAPD. Bulan ini? Iya. Masya Allah tuh, alhamdulillah. Jadi, ya. Orang-orang yang kira-kira harus sudah rutin, kemudian masih memungkinkan untuk CAPD, memang sebaiknya ke CAPD karena CAPD itu lebih tadi ke lingkungan, gitu lebih ringkes, lingkungan juga, dan efeknya juga ke ginjal lebih bagus sebenarnya CAPD karena dia sudah tiap hari kan, tiap hari ganti cairan 4 kali. Kalau yang
cuci darah yang itu kan seminggu Yang 2-3 kan, kali ya, oh, 2-3 iya, kali iya, gitu. iya. Jadi sehingga kadang-kadang numpuk dulu dibuang, agak berkurang, nanti numpuk lagi dibuang gitu. Kalau yang CAPD itu lebih secara apa, alamiah tubuh kita lebih bagus, Lebih karena bagus ya, membuang Dok. racun kan hampir tiap hari dan sehari 4 kali gitu. Jadi Seperti itu. rekan-rekan yang ada keluarga ataupun yang menderita gagal ginjal mau CAPD sebenarnya lebih pas. Cuma memang kadang merasa ribet karena mandiri di rumah. Ada juga dulu yang dibawa jamaah haji juga ada, yang dibawa ke sawal dulu. Kalau dulu masih bisa, nggak tahu sekarang. Saya nggak tahu kalau yang sudah dari mana. Kalau masih bisa atau mungkin pulang mudik dibawa itu cairannya. Oh, di bawah cairannya, Ya, Dok. jadi nggak usah tergantung. Kalau sekarang kan kalau yang saudara yang pakai mesin harus ke rumah sakit, Iya, betul. mencari tempat yang ada mesinnya, Mesinnya. dan nggak semua rumah sakit punya mesin untuk cuci darah. Betul. Gitu. betul, Kalau betul, CAPD betul. lebih bebas sebenarnya, ada bisa liburan, Lebih fleksibel gitu ya, lebih Dok ya? fleksibel. Bisa kemana-mana, itu CAPD keunggulannya. Oke, Dok. Aku mau nanya dong, Dok. Mengapa hidrasi atau minum air cukup penting bagi ginjal gitu ya? Oh, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Udah banyak pertanyaan yang masuk? Oh, udah, Dok. Aku mau ke pertanyaan aja ya supaya Oh, lebih iya, iya. interaktif gitu ya sama yang ada dan menonton hari ini. Boleh di blok yang mana nih? Oke, ada dari pendidik.an34. Dok, kalau minum jus siap saji yang dijual di minimarket itu bisa menjadi penyebab penyakit ginjal? Tidak, kalau terus-terusan dikonsumsi. Oh iya, mungkin ada kan ya, Dok ya, minuman kemasan gitu, Dok, yang sebenarnya brandingnya kan kayak jus murni gitu. Kalau jus itu tergantung isinya. Tergantung isi. Iya, Berarti harus dilihat ya ini ya. Kalau Ingredients. jus, kalau jus sebenarnya bikin sendiri atau isinya nggak terlalu over zat yang tambah-tambahan, yang pewarna, Lainnya gitu ya. pemanis dan sebagainya, mungkin lebih bagus. Makanya sebaiknya kalau beli jus yang murni. Jus yang murni yang Artinya, terlihat ya. ya paling gula sedikit saja. Gula kalaupun sebenarnya paling bagus ya tanpa gula, nggak usah. Jus kan Iya. udah manis sebenarnya kalau Betul, gula. betul. Kecuali kalau buah yang pahit ya, nggak ada yang pahit. Kalau gula, Kalau buahnya asem gula gitu, yang Dok. asam, ya. Kalau buah yang itu udah cukup lah, nggak usah ditambahin dengan seperti itu menurut saya. Tapi boleh diminum artinya. Tapi untuk penyebab ginjal ya tadi bisa kalau isinya berbahaya. Ya too much gitu ya. Berlebihan. Ya, kita berarti kalau misalnya mau dilihat lagi ingredientsnya, biasanya kalau minuman kemasan tuh ada tuh kayak kandungan yang ada di dalamnya gitu. Bisa dilihat gulanya berapa gitu ya. Kemudian juga isi-isiannya lah. Kalau misalnya dirasa, aduh ini gulanya terlalu banyak, terus juga ada bahan-bahan lainnya, mending dihindari aja. Mending kita buat, karena kalau buat kan kita higienisnya juga ketahuan gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Citicolin _ Dok, izin bertanya, kalau DM itu ada hubungannya nggak, Dok, sama ginjal? Diabetes ya, DM tuh? Ya, DM itu diabetes. Ya, hubungannya itu sangat dekat. Karena banyak yang salah satu komplikasi mayornya diabetes itu adalah terjadi kerusakan ginjal. Diabetes itu penyakit metabolik yang secara teoretik itu semua bisa kena. Ya, target organ yang sering atau yang kena juga adalah ginjal. Artinya gini, jadi dia dengan perubahan metabolik karena penyakit gulanya itu sehingga merusak sel-sel glomerulus sel-sel dalam ginjal yang menyaring ya, sel penyaring itu yang bermasalah. Atau paling sering terjadinya kebocoran dulu di ginjal. Kebocoran itu artinya protein yang harusnya nggak kebuang jadi kebuang, itu bocor. Kalau sudah bocor makanya jadi rusak lebih lanjut sehingga dia gagal ginjal. Jadi pertanyaan bawahnya, apa bisa menyebabkan penyakit di ginjal, Dok? Berarti ya, jawabannya tadi, ya. Makanya pada penderita diabetes sebaiknya kontrol rutin, kemudian
pengecekan fungsi ginjal juga secara rutin, selain cek gula ya. Cek gula darah. Terus juga ya samping juga untuk pencegahan seperti olahraga, minum yang cukup, kemudian batasi makan makanan yang mengganggu ginjal dan sebagainya, karena ginjal itu sangat penting kalau kena itu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Budiku. Assalamualaikum dok, kalau air kencing berbusa dengan punya penyakit DM itu sudah ada gejala penyakit ginjal dan apakah bisa diobati sampai sembuh? Ya, biasanya kalau berbusa, kebanyakan mungkin yang paling sering itu mungkin kolesterol tinggi. Dan mungkin ya tadi sudah mulai ada awal-awal dari kebocoran ginjal. Aduh. Memang sebaiknya kalau sudah ada perubahan di volume ataupun bentuknya cairan ada berbusa atau berdarah atau keruh atau apa ya, sebaiknya dicek laboratorium atau kontrol lah ke penyakit dalam ya, ke rumah sakit Cianjur bisa kita ya. Silahkan. Kemudian, ya. Sehingga perlu diantisipasi jangan sampai ya tadi tiba-tiba sudah stadium akhir. Kan udah tahu gula itu tadi saya bilang gula itu salah satu yang paling yang paling kita waspadai untuk terjadi gagal ginjal ya maksudnya. Gagal ginjal ya. Oke, masih dari orang yang sama dari Siti Colin _ cara mengatasinya bagaimana dok? Apakah cukup dengan kontrol kadar gula saja? Iya, ya tadi ya ada gula, kemudian fungsi ginjal kita cek rutin ya. Kalau yang sudah ada gangguan ginjal biasanya tiap bulan kita cek urea kreatinin untuk yang pasien yang diabetes harusnya, tapi kadang-kadang kalau keterbatasan mungkin fasilitas keterbatasan BPJS kadang-kadang memang harus cek sendiri. Saya punya pasien yang rajin cek sendiri, jadi rutin dari udah hampir 4 tahun walaupun sudah ada gangguan ginjal tertahan terus alhamdulillah. Jadi kreatinin itu nggak pernah lebih dari 2,4, 2,7 kan 2,1 turun lagi naik, jadi gitu-gitu terus 4 tahun adalah itu sudah luar biasa itu dengan pasien diabetes ya, karena itu dijaga banyak hal ya. Nanti kalau sudah kena ya harus di banyak hal, termasuk makanan, olahraganya, kemudian hidrasinya, kemudian juga obat-obatan ginjal juga, obat-obatan yang berkaitan dengan diabetes juga harus disesuaikan. Jangan makan obat sembarangan gitu. Obat hipertensi juga diantisipasi seperti itu. Oke, dok, nggak kerasa 30 menit sudah kita ngobrol hari ini dok. Memang beberapa ada pertanyaan yang sudah masuk, namun sayang sekali karena waktunya sudah sangat lebih ini. Nampaknya juga videonya nanti biasanya kalau misalnya lebih dari 30 menit tuh jadi males ditonton dok. Nih wargi Cianjur ya. Jadi nggak apa-apa kalaupun misalnya wargi Cianjur masih punya pertanyaan, silahkan saja langsung DM ya ke Instagramnya RSUD Sayang supaya nanti kita akan tanyakan langsung dan dijawab lewat konten-konten yang ada di seluruh sosial media. Dok, sebelum kita pamit, adakah yang mau dokter sampaikan nih di hari ginjal? Merawat ginjal sama dengan merawat bumi. Silakan dok. Jadi pesan yang kita sampaikan adalah pertama adalah untuk menjaga kesehatan ginjal kita perlu minum air yang cukup tadi ya. Harus minum itu ya kebutuhan dasar makhluk hidup itu pasti air ya nomor 1. Orang bisa puasa tapi kalau nggak minum bisa berabe ya sebagainya. Bisa bahaya. Ya, yang kedua makan sehat dan seimbang. Ya tadi ya makanan yang tadi yang saya bilang nggak harus dimakan, diminum yang itu ya janganlah ya. Mohon maaf karena anak muda itu kebanyakan itu merokok ya, itu juga mempengaruhi juga ya. Kemudian juga miras, kadang-kadang ikut teman-temannya gaul sehingga ada juga dulu pernah ada kejadian gitu, misalnya ada anak muda yang baik-baik kata si bapaknya kemudian ikut itu jadi gagal ginjal, pernah kejadian yang ikut-ikutan minum ternyata dicek sudah ginjal udah bermasalah, kasihan gitu. Kemudian juga yang selanjutnya adalah kita harus mengendalikan tekanan darah dan kontrol gula darah ya. Semuanya aja, nggak cuma orang yang sakit, yang sehat juga harus dicek. Lebih-lebih kalau udah usia-usia di atas 40 tahun, itu pengecekan medical check up kita sebaiknya setahun sekali lah dicek.
tensi, gula darah, kemudian mungkin yang lain juga bisa dicek ya, kolesterol dan sebagainya. Terus juga pengecekan, kita juga tahu kalau kita udah mulai ada gangguan kencing sakit atau pinggang sakit, kemudian juga lemas-lemas, mulai pucet, anemia, segeralah kontrol. Terus selanjutnya juga adalah kita harus menghindari obat-obatan tanpa pengawasan dokter ya. Jadi ada sering pasien menanyakan, dok, apa minum obat darah tinggi rutin atau gula rutin nggak kena ginjal? Nah justru obat itu untuk mencegah jangan sampai kena ginjal. Kalau nggak diobati hipertensinya, darah tingginya atau gulanya, itu malah justru mempercepat terjadinya penyakit ginjal. Kan sekarang ada di masyarakat, oh jangan minum obat banyak-banyak nanti kena ginjal. Karena pernah ada pasien seperti itu datang ke kami, sudah gagal ginjal, ternyata dia punya gula, punya darah tinggi yang udah lama nggak minum obat ginjal karena takut kena ginjal. Karena ada masyarakat, ada apa namanya, mitos ya, ya jangan minum obat banyak-banyak, jangan lama-lama nanti kena ginjal. Padahal obat yang penting untuk menjaga ginjal ya. Jadi nggak semua ya. Jadi ya memang secara umum seperti itu, tapi untuk yang ada penyakitnya ya harus dijaga gitu. Selanjutnya adalah ya tadi lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala ya, tadi MCU ya, medical check up, terutama laboratorium ginjal ya. Tadi hemoglobinnya, gula darahnya, tensinya, mungkin sekali-kali urea kreatinin dicek gitu ya. Ya, paling seperti itu. Mudah-mudahan kita dikasih karunia Allah untuk selalu menjaga ginjal kita tetap sehat, hidup lebih kuat, bumi juga kita terjaga, dan masa depan terpelihara. Ya. Tuh ya, jadi dengan kita menjaga ginjal kita dan tubuh kita, sama dengan kita juga menjaga bumi kita tercinta. Oke dokter, terima kasih banyak. Sama-sama. Hari ini sudah berkenan ngobrol-ngobrol hari ini bersama dengan Grisel. Semoga dokter sehat selalu dan lancar dalam aktivitas ya dok ya. Untuk tetap melayani seluruh masyarakat Cianjur, khususnya di spesialis penyakit dalam ya dok ya. Dan juga tentunya terima kasih banyak untuk warga Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang setia menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat. Dan jangan lupa follow seluruh sosial media RSUD Sayang, Facebook, TikTok, Instagram, Facebook ya tadi. RSUD Sayang, karena banyak sekali informasi yang akan kami bagikan di sana. Kalau begitu, waktunya kami berdua pamit undur diri. Saya Grisel dan bersama dengan saya Muhammad Masrin. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.